tindakan Perum Jasa Tirta atau PJT2 mengeksekusi lahan sempadan kiri saluran induk Tarum Timur, BTT 6-7A kiri, Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang yang diklaimnya seluas 1050 meter persegi di bawah pengelolaan Haji Safei merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan tak prosedural. Hal itu diungkapkan Haji Sulan dari pihak keluarga Safei saat dihubungi di lokasi, Selasa, 29 November 2022. Menurutnya, perilaku yang dilakukan pihak PJT2 yang belum jelas amar keputusan itu merupakan tindakan sembrono karena didorong pihak ketiga yaitu PT Tamlang Jaya. Diketahui, persoalan lahan tersebut diduga diawali pemutusan surat perjanjian pemanfaatan lahan SPPL, sepihak terhadap pihak penggarap, Safei, oleh pihak PJT2 dan lahan tersebut dialihkan ke PT Tamlang Jaya. Sehingga berujung pada proses hukum di kepolisian maupun Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Tinggi Bandung serta Mahkamah Agung. Sementara, General Manager Wilayah 3 PJT2 Fembri Setiawan menyatakan, pihaknya melakukan eksekusi lahan tersebut sudah sesuai prosedur. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung RI 516 KPDT 2022 tanggal 30 Maret 2021 menolak permohonan penggugat. Namun ketika disinggung surat amar putusan Mahkamah Agung RI itu, Fembri tak merespons dengan jelas malahan menyuruh pihak kuasa hukum penggugat yang keberatan dengan tindakannya agar mengirimkan surat ke pihak PJT2 sedangkan keluarga dari Haji Safei lainnya yang bernama Jemol mengungkapkan, amar putusan Mahkamah Agung RI itu hanya sebatas penolakan permohonan dan membayar administrasi saja. Jadi tidak ada putusan lahan itu dikembalikan ke PJT2, ungkapnya. Berdasarkan pantauan awak media di lokasi lahan yang dieksekusi tersebut, sempat terjadi adu argumentasi antara pihak penggarap dan pihak PJT2. Kan ini garapan Bapak, tanah garapan, tanah pengairan negara yang diserahkan kepada Bapak untuk dikelola dan diawasi. Nah karena saya butuh untuk menggarap, saya kawinlah ini. Dapatlah surat sipel, saya ngasih naktepan per tahun, sekian, sesuai yang boleh ditentukan oleh PJT. Berjalan sekian tahun tiba-tiba saya dibuang tanpa alasan. Kan pihak Tamjaya melakukan kegiatan di sini karena sudah kami serahkan lahannya. Kalaupun ada apa-apa nanti silahkan bersurat atau ya secara jalur hukum aja. Berarti ini. Oke, saya bacakan ya. Di print dulu aja Pak kalau bisa Pak, biar nanti kita Susah tuh zaman sekarang masa. Kan udah terima juga sebagai penggugat Pak. Kalau urusan begini nih Pak, kita kurang saya paham. boleh menjelaskan enggak? Makanya Bapak kurang paham, udah menunjuk kuasa hukum, diselesaikanlah di tingkat pengadilan. 6 K garis miring PDT garis miring 2022 tanggal 30 Maret 2022. Itu putusan dari Putusannya 2 mana? poin, sebutin 2 poin tadi. Putusannya hanya ada 2 poin. Coba. Udah itu aja. Tolong bisa itu disebut nomornya. di ini. Keputusannya 2 poin. Ya, itu kan baru. Enggak apa-apa. Ya, Keputusannya hanya ada 2 poin loh. Nomor sekian-sekian. Nah, Terus keputusannya hanya ada 2 poin loh. isinya Coba, apa Pak? Bahwa gugatan atas nama itu tidak diterima. Gugatan dari pihak penggugat. Ya, penggugatnya Haji Safei. Buktinya mana? Coba dikeluarkan. Bapak kan hanya bicara. Ada. Nanti saya print lah di kantor, nanti saya kasih ya putusannya ya. Harusnya sebelum turun, yang pengadilan turun, Bapak print dulu. Itu prosedural namanya. Bisa. Kalau print yang di Itu kantor. namanya prosedural. Iya. Nah kenapa kami agak menolak ini dan keberatan? Karena bukan pengadilan yang turun. Langsung istilahnya pihak ke-1 ya PJT. Nah tadi saya tanyakan PJT ini mau ada apa? Cuma pelang doang, pasang pelang doang. Iya katanya. Oke, nggak masalah. Tiba-tiba pelang udah tertanam berdiri tegak, datanglah si Tam. Ya makin keberatan lagi saya karena kita ini sedang berperang di dalam hukum. Kok tiba-tiba ini ada orang lain yang mau menggarap gitu loh Pak. Terus kemana sih? Sebenarnya dari dulu kita itu ingin keadilan gitu. Ingin Bank Negara. Apakah Pak Haji merasa dirugikan? Ya sangat dong. Secara moral, material kita udah jelas-jelas. Secara moral nggak pernah tenang tidur, tinggal di sini. Sementara kita nggak pernah punya salah.
Kedua, secara materialnya kita mundar-mandir ke sana kemari terus digugat, mau dipenjarain juga, apa enggak biaya semua? Dari perkara ini Pak Haji, apa yang akan ditempuh sama Pak Haji ke depannya? Itu semua terserah kuasa hukum Pak Haji, karena sudah ada kuasa hukumnya. Cuman harapan kami sebagai rakyat, kepada seluruh penegak hukum yang terkait, tolonglah kembali ke jalan yang benar. Kalau merah ya harus merah, kalau hijau ya harus hijau. Jangan sampai karena orang bawa karung, kita malah disingkirkan yang cuman bisa bawa amplop tipis. Itu harapan kami. Cukup.